Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi Perumtas 3 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memenuhi panggilan azan, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk salat maghrib secara berjamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita di kitab Fiqhus Sunnah. Terakhir kita membahas tentang hukum kaum perempuan sholat berjamaah di masjid. Secara umum, kaum perempuan pada masa Rasulullah SAW juga sholat berjamaah di masjid. Hanya saja ada beberapa keadaan yang harus menjadi perhatian supaya kehadiran kaum perempuan, ibu-ibu, khususnya mereka yang sudah balik ya, di masjid itu tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan persoalan, tidak memancing persoalan. Maka Rasulullah SAW memberikan beberapa ketentuan, diantaranya adalah supaya mereka dari kaum perempuan yang berjamaah di masjid tidak menggunakan, tidak memakai, tidak mengenakan wangi-wangian yang kemudian memancing, menarik kaum laki-laki untuk untuk mencari tahu, ya. Artinya tidak menarik perhatian kaum laki-laki dewasa. Termasuk atribut pakaian dan sebagainya, termasuk barangkali tindak tanduk dan sikap yang serupa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan terkait dengan situasi khusus tersebut, ketentuan khusus tersebut, memang ada sabda Rasulullah SAW yang disampaikan menjawab pertanyaan salah seorang sahabiyah, salah seorang perempuan yang merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Disebut sahabat itu orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah SAW dalam keadaan sebagai seorang muslim, itu namanya sahabat. Kalau yang laki-laki biasanya kita sebut dengan sahabat, yang perempuan biasa kita sebut dengan sahabiyah. Jadi terkait dengan orang tersebut, Rasulullah SAW menyampaikan, salatuka fi hujratika khairun laka min salatika fi masjidi qaumika wa salatuka fi masjidi qaumika khairun laka min salatika fi masjidil jamaah.
Salatmu, ini yang bertanya itu namanya Ummu Humaid. Ummu Humaid itu menyampaikan keinginannya untuk sholat bersama Nabi. Nabi, saya kalau sholat sama sampean itu saweneng, kira-kira begitu ya. Pertanyaannya kalau dibuat dalam bahasa kita sekarang gitu. Maka Rasulullah SAW itu sangat faham karakter kepribadian orang-orang yang ditemui oleh beliau, tentu saja atas bimbingan wahyu. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, sholat sampean, sholatuka fi hujratika, sholat sampean di dalam kamar itu khairun laka min sholatika fi masjidi qaumika, lebih baik daripada sampean sholat di masjid kampung sampean. Wa sholatuka fi masjidi qaumika khairun laka min sholatika fi masjidil jamaah, sholat sampean di masjid kaum sampean, di masjid kampung. Kalau barangkali sekarang ya seperti ini ya, di masjid, di musola yang ada di RT itu lebih baik daripada sholat di masjid jame' gitu. Di masjid yang lebih luas, lebih banyak orangnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini harus dipahami tidak saja secara tekstual, tapi perlu ditelusuri, digali mengapa Rasulullah SAW sampai kepada pernyataan seperti itu. Ya tadi, karena memang bagi kaum perempuan yang tidak bisa menjaga dirinya, termasuk dalam hal berpakaian, berpenampilan dan sebagainya, dari kemungkinan menimbulkan fitnah, memancing syahwat, lebih baik nggak usah ke masjid ya, begitu kira-kira. Nah sekarang tuh kan persoalannya justru banyak yang begitu ya, kaum perempuan, ibu-ibu, remaja-remaja menghadiri masjid-masjid kalau ustadznya itu kira-kira ya, gitu ya. Wah, sampai histeris. Nah ini saya kira kalau sudah begitu itu perlu dilihat kembali itu niat, motivasi gitu ya, untuk datang ke masjid. Baik, selebihnya atau selain itu tentu saja kaum perempuan pada masa Rasulullah SAW itu datang ke masjid. Istri-istri Nabi sholat di masjid. Sampai kita pernah bahas di bulan puasa, istri-istri Nabi berkompetisi untuk ikut iktikaf di masjid gitu ya. Meskipun dalam riwayat yang pernah kita bahas itu akhirnya iktikafnya Aisyah dan sinten istri Rasulullah SAW yang anaknya Umar bin Khattab ya, itu akhirnya dicabuti itu tendanya, dibubrah tendanya, tenda untuk intikafnya itu ya, karena memang motivasi datang ke masjid itu perlu diluruskan gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah sekarang kita masuk pembahasan tentang beberapa adab bagi imam, termasuk nanti bagi makmum dalam sholat berjamaah, karena pembahasan kita tentang sholat berjamaah. Jadi ketika kita sudah bahas tentang bagaimana hukum kaum perempuan sholat berjamaah di masjid, kemudian kita bahas juga ya, lebih disukai orang itu sholat di masjid yang lebih jauh dan lebih banyak jamaahnya gitu ya. Tapi kita harus lihat konteksnya juga gitu. Cari masjid yang lebih besar, lebih jauh, lebih besar, lebih banyak jamaahnya. Wah, akhirnya masjidnya di kampungnya sendiri kosong, sepi, kan repot itu ya.
Itu konteksnya karena para sahabat Nabi Muhammad SAW itu kabeh pengen omahe cidek masjid, terasnya ditemplekno masjid semua. Ya, bangun rumah, ya, gowandeng masjid. Ya, kan pengen niru Nabi. Ini Nabi kan samping masjid langsung kan gitu ya. Wah, iki enak ya. Rumahnya semua dibangun supaya nyambung masjid, terasnya nyambung masjid, semua begitu. Nah kalau begitu kata Rasulullah SAW, nah sampean kalau lagi kalau lagi junub ya ora iso nang omah, omahe gandeng masjid. Sementara bagi orang junub tidak bisa berdiam diri di masjid. Maka Nabi menyampaikan konteks itu. Ya. Rasulullah SAW sampai mengatakan, innahu balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Qalu na'am ya Rasulullah, qad aradna dzalika. Faqala ya bani Salamah diyarakum tuktabu atharukum. Ini rupanya ada keluarga Bani Salamah, mungkin sugih nggih, saking sugih iso kapling-kapling pinggir masjid itu ditebasi kabeh. Kata Rasulullah, saya dapat informasi sampean kepingin rumahnya gandeng masjid semua. Benar ya Rasulullah, saya kepingin begitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, rumah kalian yang jauh itu tuktabu atharukum. Ya, pahala dari jejak langkah kalian yang jauh rumah kalian dari masjid itu, ketika datang ke masjid itu pasti semua ditulis dan jadi pahala kan gitu. Itu kata Rasulullah. Ya ini untuk mengatasi situasi-situasi khusus gitu loh. Bukan kok kemudian meneng-meneng golek masjid sing waduh gitu ya, sing wakeh jamaahe masjidnya begitu. Bukan itu tujuan itu. Bahkan nanti Rasulullah SAW juga mengatakan, ya dilarang untuk sengaja datang ke satu masjid yang jauh dengan motivasi tertentu tentang keutamaan kelebihannya, ya kecuali kepada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama ke Baitul Maqdis itu saja. Yang lain-lain jangan begitu ya. Ya, memahami sabda Rasulullah SAW tentang itu kita juga perlu lebih komprehensif. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Satu, kaum perempuan sholat berjamaah di masjid sudah kita bahas tentang sholat jamaah. Yang kedua, tentang keutamaan mereka yang tinggalnya jauh dari masjid. Mungkin kalimat itu lebih cocok ya. Keutamaan orang yang rumah tinggalnya jauh dari masjid, ya, itu tetap punya kelebihan. Orang yang rumahnya dekat masjid punya kelebihan. Orang yang rumahnya jauh dari masjid punya kelebihan. Ya. Yang ketiga kemarin apa? Ini istihbabus sa'i ilal masjid bisakinah. Disunnahkan datang ke masjid itu dengan santai, bukan dengan lari-lari, bukan dengan tergesa-gesa. Nah ini juga harus dipahami secara komprehensif juga, bukan berarti santai wancane omahe adoh yo santai, bukan begitu gitu ya. Wancane santai dikak oleh kesusu, bukan begitu. Itu terkait dengan sahabat Rasulullah SAW yang datang ke masjid karena sedikit terlambat. Itu dari belakang baru masuk masjid, belum masuk barisan, belum masuk shop itu udah takbir langsung rukuk sambil jalan gitu ya. Terkait dengan itu sehingga Rasulullah SAW nggak perlu begitu, nah, gitu loh. Nggak perlu begitu. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, masya'nukum, qalu istajalna ila shalah, kami pengen cepet sampai masjid dan supaya dapat shaf tidak terlambat, tidak masbuk gitu ya.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, fala taf'alu, jangan begitu, idza ataitumus sholata fa'alaikumus sakinah. Kalau kamu datang ke masjid untuk sholat, yang tenang, tidak terburu-buru, dalam pengertian tidak berlarian begitu, enggak mau terlambat, padahal berangkatnya memang sudah terlambat kan gitu ya. Kalau nggak mau terlambat itu ya berangkatnya jangan terlambat gitu kan. Tapi kalau sudah terlambat tidak perlu kemudian berlari-lari hanya untuk mendapatkan tempat gitu. Kata Rasulullah SAW, fa'alaikum bisakinah, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Kalau ternyata kamu mendapati sudah pada posisi tertentu, ya ikuti, yang sudah kadung enggak nututi ya sempurnakan, kata Rasulullah SAW begitu. Karena sahabat itu kan bukan satu orang, beberapa orang dari belakang itu belum takbir langsung rukuk sambil jalan begitu ya. Itu yang dimaksud itu begitu. Nah, gitu ya, yang dimaksud. Dan ini harus diketahui situasinya. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa alaikumus sakinah wal wiqar wa la tasra'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Jadi sama. Kalau sudah dengar qomat ya, maka ya segera datang ke masjid untuk ikut sholat, tapi alaikumus sakinah wal wiqar, tidak perlu berlarian terburu-buru, tidak perlu. Nanti dapatnya berapa ya ikuti, yang enggak nututi ya sempurnakan. Sempurnakannya itu seperti apa nanti ada pembahasan sendiri. Itu ukurannya itu nambah, ukurannya enggak nambah, ada nanti pembahasan sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu yang ketiga. Nah, kita bahas yang keempat ini tentang adab imam gitu ya. Sebenarnya ada beberapa poin terkait dengan adab imam sholat ya. Ya karena para jamaah ini kebanyakan ya makmum, tapi penting itu ketika nanti dalam situasi tertentu panjenengan semua menjadi imam sholat. Atau barangkali di sini juga ada beberapa orang yang biasa ngimami juga, perlu mengetahui beberapa poin terkait dengan posisi sebagai imam. Makmum yang terlambat tidak boleh terburu-buru untuk masuk ke dalam shaf sholat sebelum ya memang sebelum posisinya siap untuk bertakbir gitu ya, sebelum posisinya berdiri sempurna gitu ya. Nah, imam juga demikian, ada beberapa ketentuan. Ya ketentuan tentang imam itu dicari, oh yang aqra'ukum lil Quran, yang paling banyak hafal Al-Quran kalau bisa. Yang kedua yang paling banyak hafal hadis, tahu hadis, dan seterusnya nanti ya, dan seterusnya. Itu pembahasan yang berbeda, tidak ada di sini ya. Yang dimaksud di sini ketika sudah posisi menjadi imam sholat, apa yang harus dilakukan? Salah satunya istihbabu takhfifil imam. Ya, disunnahkan imam itu mempraktekkan sholat yang ringan, tidak terlalu berat bagi jamaah. Tapi ringan dan tidak berat bagi jamaah itu ukurannya siapa? Itu nanti persoalan. Karena kalau ukurannya Rasulullah SAW dengan ukuran kita, ukurannya para sahabat dengan kita, itu nanti bisa berbeda jauh. Kalau kita ringan itu kan wis imam tadi imam maca qul huwa wis cukup gitu ya. Itu ukuran kita. Kalau ukurannya Rasulullah SAW para sahabat bukan itu. Berat, memberatkan makmum
ya dalam pengalaman para sahabat bukan membaca surat-surat misalnya seperti Al-A'la Al-Ghasyiyah, bukan itu memberatkan. Nanti ada riwayatnya ya. Baik, saya baca. Yantubu lil imami ay yukhaffifas salat bil ma'mumin li hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal kabir fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa rawahul jamaah. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila salah seorang kalian itu mengimami sholat, fal yukhaffif, hendaklah dia buat sholatnya dengan jamaahnya, dengan makmumnya itu ringan, ya. Fa inna fihi mudhaif, karena sesungguhnya di antara makmum, di antara jamaah itu ada yang posisinya lemah, sakimun, mungkin sakit, wal kabirun, mungkin juga sudah lanjut usia, atau mungkin karena ada keperluan dalam riwayat yang lain. Fa idza shalla li nafsihi, tapi kalau sholat sendiri, falyutawwil ma syaa, silakan dipanjang-panjangkan sak karepe gitu ya. Ini terkait salah seorang sahabat ngimami sholat panjang, makmum itu rupanya punya keperluan mendesak, dintenteni kok suwe, niki gak mari-mari sholatnya, akhirnya mufaraqah makmumnya memisahkan diri dari jamaah karena punya kepentingan lain. Nunggu imam selesai bacaan kok lama sekali, mufaraqah. Setelah itu ternyata dicap, sampai niku salat ngenteni ngene ae kok mufaraqah, munafik gitu ya. Marah, yang dicap begitu juga marah, lapor Nabi. Maka Nabi mengatakan ini kan potongan hadis. Jadi kalau membaca hadis, membaca satu riwayat itu perlu mengumpulkan riwayat-riwayat yang satu topik, bisa jadi itu memang satu kesatuan tapi hanya disampaikan pokoknya saja. Termasuk nanti melihat Rasulullah SAW, ini gayanya Nabi kalau ngimami sholat ya, itu betul-betul memperhatikan makmum. Kemarin sempat nggak kita baca ya, insya Allah sudah ya, tentang bacaan sholat itu ya, bacaan Al-Quran di dalam sholat itu ya. Rasulullah SAW kan memberi sunnah-sunnah bacaan Al-Quran ketika sholat itu setelah Al-Fatihah. Itu ada beberapa yang disampaikan. Bahkan sholat duhur pernah, karena Nabi tahu ada salah seorang sahabat yang mau sholat nggak jadi karena ada urusan di rumahnya, di pekerjaannya, ya, sehingga nggak ikut sholat. Rasulullah kan tahu karena wahyu. Sholat duhur rakaat pertama sampai orang itu pulang, terus selesai urusannya di rumah, balik lagi itu masih ketemu rakaat pertama kan gitu ya. Makanya memahami hadis tadi itu, hendaklah kalian buat ringan sholat itu juga harus ini ya. Maksudnya secara umum jangan memberatkan. Tapi kadang-kadang imam sholat juga harus memperhatikan fungsinya ketika mau takbir, ketika sudah iqamah, itu fungsinya imam menghadap makmum itu mengetahui siapa kira-kira yang belum datang. Kalau masih ada 1-2 jamaah tetap yang belum datang, itu biasanya Rasulullah SAW pertama tekniknya adalah, atau tata cara beliau, sunnahnya beliau adalah memanjangkan rakaat pertama. Rakaat kedua bisa lebih pendek, tapi rakaat pertama supaya apa? Kalau ada yang terlambat itu tidak perlu masbuk, tidak perlu nambah gitu ya.
Rakaat pertama panjang, makanya dalam sholat zuhur yang pernah insya Allah pernah kita bahas itu, salah seorang sahabat enggak jadi ikut jamaah karena lupa di rumah punya urusan. Kalau bahasa orang sini yang petani itu sawai banyune gurung dipateni gitu ya, ngelucur terus itu iso amber kalau bahasa sini ya. Itu karena sahabat itu kan memang mengurusi pekerjaannya di rumah. Balik lagi ketemu masih rakaat pertama gitu ya. Itu kan dua hadis yang bertentangan, yang satu supaya jangan lama-lama, yang satu ternyata lama. Maka harus dilihat konteksnya. Secara umum jangan memberatkan, tapi bila perlu kadang dalam situasi tertentu tungguin jamaah itu. Itu kalau mau sholat fungsinya menghadap ke makmum, ketika selesai sholat fungsinya menghadap ke makmum itu juga demikian. Kira-kira sing tak anteni mau sik pancet gurung teko apa sik wis teko kan gitu ya. Nah, kalau belum datang nanti ditanya, sing iki kok gurung teko, gak teko hari ini kemana? Isolasi mandiri Pak. Kalau sekarang kan gitu ya. Nah itu pentingnya imam mengetahui keadaan makmum itu. Siapa yang hari ini nggak datang? Nah, gitu ya misalnya. Ini kemana? Oh ini memang luar kota Pak. Oh ya sudah selesai. Oh sakit Pak, isolasi mandiri ya begitu. Nah itu pentingnya untuk ngecek makmum itu. Tapi secara umum Rasulullah SAW kemudian menyampaikan itu tadi, kalau menjadi imam jangan memberatkan makmum, karena di antara makmum itu ada yang punya keperluan, ada yang punya anak kecil, ada yang punya macam-macam. Baik. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la adkhulu fi shalah wa ana uridu italataha. Fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu min shiddati wujdi ummihi min bukaihi." Kata Rasulullah SAW, saya pernah masuk dalam sholat itu ingin saya panjangkan. Karena beberapa kali Rasulullah SAW kalau ngimami sholat juga panjang. Panjang itu ukuran kita, kalau ukuran beliau kan biasa saja. Nah, gitu. Fa'as mau buka as-sabi, loh kok kemudian saya dengar ada anak kecil kok nangis. Fa'atajawazu fi sholati, maka saya agak percepat, saya lebih percepat sholat saya. Mimma alamu, karena saya tahu min syiddati wujdi ummihi min bukai, karena ibunya pasti gopoh gitu ya. Anaknya nangis, ibunya jadi makmum. Ini yang saya maksud, bahwa anak kecil itu dibawa ke masjid juga. Rasulullah SAW dengar itu kan begitu ya. Sholatnya mau diperpanjang, dengar itu bukan hanya kaum ibu-ibu, anaknya diajak ke masjid. Nah, itu kadang-kadang kalau takmir kurang ini ya, kurang bisa memahami secara komprehensif ya, itu isok-isok kereng takmire. Wah, cilik-cilik kono nang kau gitu ya. Ya harus tahu. Anak kecil diajak ibunya, mungkin juga nangis gitu ya. Wah, gak khusyuk Nabi lho iso santai menghadapi begitu, kita kok tambah kayak paling khusyuk dewe kan ya. Gitu ya. Ya dipercepat begitu saja, yang jadi imam harus lebih cepat. Ini adab yang harus diketahui oleh imam gitu ya. Kadang sing kereng ora takmire tapi imam wah soro tambahan. Gitu ya. Imamnya tahu, oh iya ini ibunya pasti gopoh ini, agak dipercepat. Jadi hadis yang kita baca tadi itu menyambung kalau pembahasan sebelumnya, bukan hanya ibunya, anaknya juga dibawa ke masjid gitu ya. Baik. Dalam riwayat yang lain Anas radhiyallahu an menyampaikan, "Ma shallaitu khalfa imamin qattu akhaffu salatan wala atammu salatan minan nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah sholat di belakang imam, kata Anas radhiyallahu an, yang lebih ringan sholatnya, lebih sempurna sholatnya dari sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini harus dibaca juga lengkap juga hadis ini. Oh, sak ndek-ndeke salat itu salate Nabi bukan begitu. Gitu ya. Bukan begitu. Kita harus tahu bahwa sahabat-sahabat Nabi ketika ngimami salat iku ya kepingin dawa. Jadi panjang-panjang juga kalau ngimami salat gitu loh. Nah, kata Anas, ya para sahabat itu kan saya kira pada masa Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang memang memiliki gairah yang besar untuk menjalankan ibadah, terutama sholat gitu ya. Kita dengar, kita baca beberapa riwayat sahabat-sahabat termasuk Umar, termasuk Ali. Nek napa misalnya kepingin misalnya kena tombak, kepingin dicabut gak kroso, tinggal sholat aja gitu ya. Sehingga sholat itu memang melahirkan ketenangan. Kalau kita kan kupuh gak tenang golek infus kan ngono ya. Kalau sahabat golek sholat. Karena itu para sahabat kalau ngimami sholat itu lama-lama. Pernah kita baca kalau nggak salah satu riwayat Abu Bakar tuh ngimami sholat subuh sampai bentar lagi itu sudah tuluk kalau bahasa sekarang itu. Sesaat lagi itu udah tuluk, matahari udah terbit. Abu Bakar diprotes. Napa jawab Abu Bakar? Kok seandainya itu memang terbit, maka matahari itu ketika terbit menjadi saksi bahwa kita sedang sholat gitu. Enaknya Abu Bakar. Itu panjangnya sholat subuh gitu kan. Nah, dibanding para sahabat yang imami sholat begitu itu, kata Anas radhiyallahu an, Nabi itu yang paling ringan, paling meringankan. Nah, gitu ya. Itu barangkali menjadi catatan bagi kita bagaimana menjadi imam sholat. Qala Abu Umar bin Abdul Bar, at-takhfifu li kulli imamin amrun mujamma'un alaihi mandubun indal ulama ilaihi ila anna dzalika innama huwa aqallul kamal. Baik. Jadi menjadi imam sholat kemudian ngimami tidak terlalu panjang itu merupakan perkara yang hukumnya disepakati oleh para ulama. Sepakat para ulama itu disunahkan, jangan nak ngimami panjang nemen-nemen. Tapi sekali lagi kita harus baca panjang itu ukurannya siapa. Kadang-kadang itu kan kita baca satu hadis ojo dawa-dawa, tapi dawa ndeke panjang pendeknya itu ditentukan melalui persepsi kita gitu loh. Itu bahaya. Menurut kita, menurut misalnya ada seorang, menurut dia panjang itu membaca surat misalnya Al-A'la dianggap panjang, wah repot itu kok. Kan gitu ya. Baca surat Al-A'la ketahuan ya wis sing ndae. Gitu ya. Itu bahaya. Sama dengan itulah kalau hukum poligami itu misalnya, bahas poligami itu sunnah Rasul itu. Mari ngono milih calon istrinya persepsinya sendiri kan ngono ya. Sakjane nek kepengin nurut Nabi ku ya sak contone kan gitu ya. Di antara istri-istri Nabi itu yang gadis kan cuma Aisyah radhiyallahu anha saja. Yang lain kan janda semua gitu. Jadi kalau seneng ingin sunnah Nabi tentang poligami ya sajane ya sing janda-janda itu yang didahulukan kan gitu ya. Hukum poligaminya ngikut Nabi dianggap sebagai sunnah Nabi, tapi milih orangnya enggak model Nabi, milih orangnya. Istri pertama umur 40, istri kedua golek sing 30, istri ketiga golek sing 20. Iku lah. Begitu ya. Kalau memahami saya kira harus komprehensif supaya bisa dapat. Itu tadi gitu juga. Jadi imam sholat tuh nggak boleh panjang-panjang, tapi panjang pendek ditentukan menurut pikirannya. Wah repot itu. Kan gitu. Ya ikuti juga Nabi, contohnya seperti apa kan gitu. Baik.
Nabi itu kalau sholat yang paling panjang bacaan beliau itu ketika subuh, itu yang paling panjang. Untuk imami ya, untuk imami itu paling panjang subuh. Baik, kita lanjut. Nah, hal ini perlu dilakukan supaya makmum itu bisa mengikuti sholat dengan sempurna. Adapun sebaliknya ini kenapa? Sing cepet ae. Itu juga bahaya. Gini ya. Wa ammal hazfu wan nuqsan fala. Kalau supaya saking ringannya wis akeh sing disingkat-singkat. Ya gitu ya. Sampai ono apa kemarin? Salat tarawih 2-3 rakaat 7 menit ya. Iki luweh nyunah iki. Nabi mesti ringan salatnya. Iku gak ringan niku. Ya. Karena ingin supaya tidak terlalu panjang, wis disudoi kabeh, dikurangi kabeh. Amman nukson wal hazab, amal hazab wan nuksona. Kalau ada yang dikurangi, dihapus, disingkat, pre-memori kayak nek niku nggih. Latihan gladi bersih upacara, pre-memori wis dilingkasi gak diwaca hitungane. Fala maka tidak boleh. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad naha an naqril ghurab. Ya. Wa ra'a rajulan yusalli falam yutimma ruku'ahu faqala lahu irji fasalli fa innaka lam tusalli wa qala la yazulullahu ila man la yuqimu sulbahu fi rukuhi wa sujudihi thumma qala la a'lamu khilafan baina ahli ilmi fi istihbabi takhfif li kulli man amma qauman ala ma syarna minal itmam faqad ruwiya an Umar annahu qala la tubaghidullaha ila ibadihi yutawwilu ahdukum fi salati hatta yashqa ala man khalfahu. Baik. Adapun kalau seseorang itu kemudian ngimami sholat justru mengurangi, menyingkat-nyingkat sehingga sholatnya tidak sempurna, maka tidak boleh, karena sungguhnya Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki sholat la yutimma ruku'ahu, rukuknya tidak sempurna. Faqala lahu, maka Rasulullah SAW berkata, irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembali sholat sampean durung sholat, rukuke bawanter. Saking bantere Nabi mengatakan, oh itu burung sempurna, belum khusyuk, belum tumakninah minimal. Ya. Maka dianggap belum sholat, balenono sholat sampean. Itu dibaleni sampai ping 3. Gitu ya. Dan beliau juga pernah menyatakan la yanzurullah, Allah tidak akan melihat ilaman la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujudi. Orang yang tidak napa nggih? Meluruskan tulang sulbinya ketika rukuk, ketika sujud. Saya kait gitu ya. Baru tul balik gitu. Baru sujud tul balik. Belum tenang, belum tumakninah, maka itu tidak boleh. Baik. Itu yang pertama, imam supaya ngimami dengan melihat keadaan makmum, bila perlu jangan panjang-panjang. Yang kedua, ini posisi nomor 5, ini adabnya imam. Posisi nomor 5, adab bagi imam nomor 2. Italatul imam ar-raka'atul ula wa intizaru man ahassa bihi dakhilan liyudrikal jama'ah. Oh, ini yang kita tadi bahas ya. Imam supaya memanjangkan rakaat pertama dan menunggu kalau memang dikira ada yang terlambat dan kemudian nanti akan nyusul supaya dapat jamaah, supaya menangi jamaah. Yusra'u lil imam ayyutawwila raka'atal ula intizaran lidakhir
Disyariatkan, disunnahkan adab yang perlu dijaga bagi imam supaya rakaat awal itu lebih panjang. Bila perlu intidharon lil dakhil, sambil menunggu orang yang baru, ya orang yang akan nututi masuk sholat. Liyudrika fadilatal jamaah, supaya orang yang kemungkinan akan ditunggu itu mendapati sholat jamaah. Kama yustahabbu lahu intidharu man ahassa bihi dakhilan, ya, wa huwa raqiun au asna'al qu'udil akhir. Nah, atau nunggunya ketika ruku'e rada dawa, atau nunggunya ketika apa ini tadi? Al-qu'udul akhir, duduk yang terakhir, tasyahud akhir. Tasyahud akhir krungu tek sepeda motor kayak teko kayak jagang tinteni pun kesusu salam, ngoten lho. Begitu. Sering itu saya praktekkan begitu. Dilihat pertama, oh jamaah iki gurung teko. Kira-kira pas kate salam, rakaat pertama sudah dipanjangkan mungkin belum datang. Pas rukuk dipanjangkan mungkin belum datang. Pas kate salam ono sing lagek sepeda motore dipateni, oh iki ono jamaah, dipanjangkan enggak apa-apa. Lah itu juga kita perlu ngaji ini juga makmum supaya tahu iki tahiyat kok gak salam-salam ngenteni opo, sampean kudu ngerti. Tasahud mestine wis salam gak salam-salam ngenteni apa? Ya sebenarnya ya nunggu yang ini masbuk itu paling enggak kumanan rakaat pertama, enggak kumanan rakaat kedua kalau 4 rakaat, enggak kumanan rakaat ketiga atau keempat, paling enggak ya kumanan jamaah. Ya, begitu. Fa fi hadis Abi Qatadah, dalam hadisnya Abu Qatadah, anna Rasulullah sallallahu kana yutawilu fil ula, bahwasanya Rasulullah sallallahu pernah memanjangkan rakaat pertama. Qala fadhananna annahu yuridu bidzalika ayyudrikan nas ar-rakaatal ula, maka kami yakin, kami mengira, menduga kuat bahwasanya beliau memang sengaja ingin demikian supaya orang-orang sik nututi rakaat pertama, orang-orang yang terlambat itu loh. Wan Abi Sa'idin qala, Abu Sa'id Al-Khudri pernah juga meriwayatkan, laqad kanatis sholatu qamu, salat sudah diqomati. Fayadhhabu dzahib ilal baqi, loh komat wis dikomati, salah seorang jamaah yang maunya ikut sholat, lu kok malah pergi. Wah, terburu-buru, mungkin ada yang dilupakan. Nah, nanti dalam riwayat yang lain memang dia lupa, ada pekerjaan yang belum diselesaikan di rumah. Fayadhhabu dzahib ilal baqi, salah seorang pergi ke baqi. Fayaqdi hajatahu, maka dia selesaikan kebutuhannya, urusannya. Tsumma yatawadda, tsumma ya'ti, kemudian wudu, kemudian datang. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rakaatil ula, Rasulullah masih di rakaat pertama. Mimma yutawwiluha, saking beliau panjangnya. Begitu. Ini salat zuhur insyaallah. Ya, dalam riwayat yang lain disebut. Itu adabnya imam supaya makmum itu supaya imam itu melihat makmumnya bila perlu memanjangkan rakaat pertama. Apa fungsinya? Ya berarti makmumnya nggak perlu nambah. Kalau mau diambil hikmah dari hadis tersebut, kalaupun tidak ditunggu di rakaat pertama, ya paling enggak nanti ditunggu di posisi-posisi lain, termasuk ketika tasyahud akhir, begitu. Baik, kita lanjut. Mana lagi? Oh, ini. Berikutnya, ini adabnya makmum. Adabnya imam sebenarnya masih banyak ya, membaca secara berurutan, gitu ya. Ayat-ayat Al-Quran, surat-surat itu urut, tertib. Rasulullah SAW itu sunnahnya tertib. Ya, makanya paling tidak letak
surat, urutan surat, letak ayat, urutan ayat. Khususnya bagi imam itu harus tahu. Khususnya bagi imam itu harus tahu supaya tidak sungsang gitu ya. Bacanya tidak sungsang, tidak kebalik gitu ya. Dalam hal apa? Dalam hal urutan. Dalam hal apa lagi? Dalam hal panjang pendek gitu ya. Rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Rakaat pertama urutannya lebih dulu dari rakaat kedua. Jadi itu adab imam yang perlu diketahui. Jadi imam tuh rotok mikir nih. Iki kok aku sholat iki ngimami surat apa ya? Nah begitu. Nek wis surat apa? Iki rakaat pertama iki surat apa? Rakaat kedua surat apa? Itu juga harus dipikir. Kalau nggak dipikir nanti biasanya kalau belum biasa itu sungsang. Balik gitu maksudnya. Gitu ya. Adab imam itu ada beberapa ya. Salah satunya itu tadi. Ya, memanjangkan rakaat pertama dan urut yang dibaca. Kalau bisa urut. Ya, makanya riwayat-riwayat tentang Nabi membaca surat-surat atau ayat-ayat dalam sholat itu mesti urut. Ya kebanyakan urut. Meskipun ada yang meloncat tapi posisinya tetap urut. Kita sudah pernah membahas tuh ya, bacaan sholat zuhur, bacaan sholat subuh, bacaan sholat apa lagi? Bacaan sholat malam Nabi, bacaan itu satu urut, yang kedua itu tadi panjang pendek itu yang di awal lebih panjang. Sholat sunnah bahkan urut Nabi itu. Sholat sunnahnya urut. Ya. Kalau tidak urut secara langsung, ya urut secara urutan. Oh, sholat sunnah maghrib, sholat sunnah qobliyah subuh itu qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad gitu ya. Oh itu kan loncat, iya loncat tapi posisinya urut ya. Atau kalau nggak baca itu beliau baca surat Al-Baqarah ayat 136 di rakaat pertama, rakaat kedua di surah Al-Baqarah surah Ali Imran ayat 64 misalnya urut tetap. Rakaat pertama surah Al-Baqarah 136 itu salat sunnah subuh itu kan begitu. Dan itu memang lebih panjang dari surat Ali Imran ayat 64. Tapi kalau kita perhatikan temanya sama. Nah, itu juga penting. Dan kalau bisa membaca surat itu disesuaikan temanya gitu ya. Tema dengan ayat gitu ya. Situasinya dengan tema ayat itu disesuaikan. Ya, surah Al-Baqarah 136 itu belakangnya kan begitu. Belakangnya tentang pernyataan saya adalah muslim gitu ya. Surah Ali Imran ayat 64 sama temanya. Pernyataan saya adalah muslim gitu. Kami adalah muslim begitu. Jadi itu adabnya. Nah, sekarang kalau makmum bagaimana? Wujubu mutaba'atil imam wa hurmatu musabaqatihi. Kalau bagi makmum wajib mengikuti imam dan haram untuk mendahului gitu ya. Tajibu mutaba'atul imam wa tahrumu musabaqatuhu. Wajib untuk mengikuti imam sekaligus haram untuk membalap. Musabaqah itu kan musabaqah tilawatul Quran itu kan perlombaan. Membalap imam itu ya, maksudnya haram untuk mendahului imam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi fala takhtalifu alaihi wa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa idza sajada fasjudu wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un rawahu Syaikhani. Kata Rasulullah SAW, imam itu ya dijadikan imam untuk diikuti. Oleh karena itu jangan menyelisihi imam. Nah ini tinggal nanti apa yang dimaksud menyelisihi dalam pengertian yang lebih rinci nanti bisa timbul perbedaan pendapat. Tapi secara umum maknanya adalah terkait dengan pembahasan kita. Ya, imam masih berdiri sampai
keburu langsung rukuk dewe, itu jangan menyelisih itu begitu ya. Nah, maka jika dia bertakbir maka bertakbirlah, jika dia ruku rukuklah, jika dia berkata sami Allahu liman hamidah maka bacalah Allahumma rabbana lakal hamdu, jika dia sujud sujudlah, jika imam itu sholat dengan duduk sholatlah kalian dengan duduk. Baik. Wa fi riwayat Ahmad wa Abi Daud innamal imam liutama bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'u wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda. Nah, hadis ini lebih lengkap untuk menjelaskan hadis yang tadi. Redaksinya sedikit berbeda. Kalau hadis ini bilang imam itu untuk diikuti, jika dia takbir maka bertakbirlah, jangan kamu takbir sebelum dia takbir. Nah, itu maknanya tadi itu ya. Jika dia rukuk, rukuklah, jangan kamu rukuk sebelum dia rukuk. Jika dia sujud, jika imam sujud, sujudlah, jangan kalian sujud sebelum dia sujud. Itu maksudnya itu. Jadi saling menjelaskan hadis ini ya. Jangan menyelisih imam. Imam kukur-kukur sampean kukur-kukur ngono ta ya gak. Begitu. Imam goleng-golengkan kepala karena mungkin agak sakit sampean gitu juga enggak, bukan itu maksudnya, kan gitu ya. Ini nanti terkait dengan pertanyaan seputar kalau imamnya kunut apakah kita itu terkait begitu nanti ya, terkait dengan itu. Ya, sebagian dengan hadis ini berpendapat yo harus kunut. Ya, tapi sebagian lagi berpendapat oh enggak harus, ya. Gitu. Nanti yang itu tadi, lu kan semua posisi imam harus diikuti. Nah, kalau semua posisi imam harus diikuti, imam kukur-kukur sampean kukur-kukur. Gitu ya. Ini yang harus ini ya. Yang dimaksud tadi itu kalau imam takbir bertakbirlah, jangan takbir kalau imam belum takbir. Kalau imam rukuk, rukuklah, jangan rukuk sendiri, jangan rukuk mendahului sebelum imam rukuk. Itu maksudnya tadi itu ya, diikuti tadi itu. Baik, saya kira demikian. Terus hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Amma yakhsha ahdukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yuhawwilallahu suratahu surata himar." Ya. Kenapa jangan mendahului? Ya, opo gak wedi salah seorang di antara kalian? Apakah tidak takut kalian itu kalau kalian mengerjakan demikian tadi itu mendahului gerakan imam? Imam belum rukuk sudah rukuk duluan. Kan ono Allah, sekait Allah dhewe wis rukuk dhisik dari posisi berdiri gitu ya. Ya, mungkin startnya duluan imam tapi finishnya duluan makmum gitu ya. Startnya imam dulu, imam baru muni Allahu Akbar mau rukuk, makmumnya wis rukuk dhisik gitu ya. Apakah tidak takut orang itu kalau dengan situasi demikian ya dia angkat kepala sebelum imam mengangkat kepala dari rukuk nih maksudnya ya. Apa enggak takut Allah akan rubah kepalanya menjadi kepala himar, atau Allah mengubah badannya, bentuknya menjadi badannya himar begitu. Rawahul jamaah, hadis riwayat al-jamaah. Itu terkait dengan larangan mendahului, wajib mengikuti imam dan larangan mendahului. Terakhir kita baca hadisnya. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Anas radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, inni imamukum, fala tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bil qiyami wala bil qu'udi wala bil insiraf." Rawahu Ahmad wa Muslim. Ya. Sungguh wahai manusia, mas semua, para jamaah, para makmum,
Ini imamukum, saya itu imam kalian, maka jangan dahului saya dalam ruku. Wala bis sujud, jangan membalap saya ketika sujud. Wala bil qiyam, juga ketika berdiri. Wala bil qu'ud, juga ketika duduk. Wala bil insirafi, juga ketika insiraf. Insiraf kalau dalam sholat itu bukan berpaling pulang duluan, itu bukan itu. Insiraf itu maksudnya dalam hal menyelesaikan sholat, yaitu salam, gitu ya. Salam imam gurung mari kono wis mari dhisik, kan gitu ya. Begitu. Wala bil insiraf, gitu ya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Terakhir hadisnya dari Barra bin Azib radhiyallahu an, terus dia mengatakan kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza qala sami Allahu liman hamidah lam yahnu ahadun minna dhahrahu hatta yada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jabhatahu 'alal ardi. Rasulullah SAW itu kalau sudah selesai iktidal sami Allahu liman hamidah, ya, maka di antara kami tidak ada yang menundukkan punggungnya sehingga beliau itu meletakkan dahi beliau ke tanah. Jadi sebelum mari sami Allahu liman hamidah, ya diikuti oleh para sahabat. Kemudian tidak ada yang menundukkan badannya sebelum Nabi jabahnya kena tanah, sebelum selesai posisi sujud, posisi dahi sudah sampai tanah baru turun, gitu. Itu riwayatnya Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Insyaallah ini yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.